Halo Mr. Perlin, saya di sini Candika Veganesa sebagai opening dari kelompok James, Bara, Alpha, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas yang diberikan Mr. Perlin, yaitu tentang volume benda putar. Jadi volume benda putar ini tidak berbeda jauh dengan kalkulus, ya. Jadi di volume benda putar ini ada rumus yang sebelum kalkulus dan sudah kalkulus. Nah, seperti itu. Nah, jadi kali ini volume benda putar, dan itu sangat-sangat menarik pasti. Oke, kita further ado, let's go. Oke, volume benda putar. Volume benda putar pasti terdengar asing buat saya atau mungkin buat teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, karena ini adalah bab baru yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan Mr. Berlin. Ini adalah volume benda putar. Jadi volume benda putar itu apa sih? Nah, ngomong grup ini sebelum kita masuk ke pendahuluan dari babnya, nama saya Candika Veganesa. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang metode cakram. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam metode cakram, kita harus mengetahui apa itu benda ruang. Jadi pada dasarnya benda ruang adalah suatu daerah pada bidang yang diputar menurut garis tertentu. Nah, garis itu disebut sebagai pusat putaran. Dan benda ruang hasil putaran yang paling sederhana adalah tabung tegak atau biasa kita sebut sebagai cakram. Oke, kita akan masuk ke rumus metode cakram. Yang paling umum adalah menghitung volume cakram, yaitu dengan mengalihkan luas cakram dengan tinggi cakram dalam rumus Pi kali R kuadrat kali T, dengan R sebagai jari-jari dan T sebagai tinggi. Nah, sehingga volume benda putar tersebut itu dapat didekati dengan menggunakan N buah cakram yang memiliki tinggi delta X dan jari-jari RXI, yang menghasilkan jumlah Pi kali Rx1 kuadrat delta X untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N. Nah, untuk pendekatan volume benda putar tersebut akan semakin baik apabila banyak cakramnya mendekati tak hingga atau N menuju infinity atau norm delta menuju 0, sehingga kita dapat mendefinisikan volume benda putar sebagai berikut. Volume benda putar sama dengan limit norm delta menuju 0 untuk jumlah Pi kali R XI kuadrat delta X untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N, dan sama dengan Pi dikali integral dengan batas atas B dan batas bawah A untuk R kali X kuadrat dikali DX. Dari penjelasan sebelumnya kita dapat merumuskan 3 rumus inti, yaitu rumus dari prekalkulus, volume 1 bagian, dan rumus integrasi. Yang pertama, volume cakram yang kita sudah bahas tadi, V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dan volume 1 bagian, delta V sama dengan Pi kali R XI kuadrat kali delta X. Dan untuk rumus integrasinya, yaitu untuk volume benda putar, V sama dengan Pi kali integral dengan batas atas B dan batas bawah A untuk R kali X kuadrat dikali dx. Baik, kita akan mengimplementasikan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi ke dalam suatu bentuk soal. Tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi X sama dengan akar sin X, dan sumbu X itu 0 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan Pi dengan pusat putaran sumbu X, dengan grafik yang dapat kita lihat di PowerPoint berikut. Untuk pembahasan dari persegi panjang biru di atas, dengan mudah kita dapat memperoleh jari-jari dari bangun ruang dengan perumusan jari X sama dengan fungsi X sama dengan akar sin X, sehingga volume dari benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan Pi
kali integral r x kuadrat kali dx sama dengan pi kali integral akar sin x pangkat 2 kali dx sama dengan pi integral sin x dx, sehingga menjadi pi min cos x pi 0. Metode cincin atau Washer method yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar atau R besar dan jari-jari dalam atau R kecil, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. Volume sama dengan I dalam kurung dikali R pangkat 2 dikurangi R kecil pangkat 2 dikali T. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah I dikali integral jari-jari luar pangkat 2 dikurangi jari-jari dalam pangkat 2 dx dari batas A ke batas B. Perhatikan bahwa integral yang melibatkan jari-jari dalam merepresentasikan volume lubang yang dikurangkan dari integral yang melibatkan jari-jari luar. Untuk lebih memahami dalam menemukan volume benda putar dengan metode cincin, misalkan ada soal yaitu tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X pangkat 2 terhadap sumbu X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Pertama, kita harus tentukan yang mana jari-jari luar atau jari-jari yang dalam. Dari grafiknya, jari-jari luar adalah Y sama dengan akar X dan jari-jari dalam adalah sama dengan X pangkat 2. Berikutnya, kita harus menentukan batasnya, bawah dan atas, terhadap sumbu X. Caranya adalah kita lihat akar X disama dengankan X pangkat 2. Kemudian kita menghilangkan akarnya dan nanti menjadi X sama dengan X pangkat 4. Kurangkan X pangkat 4 dari kanan dan nanti sama dengan X dikurangi X pangkat 4 sama dengan 0. Dan faktorkan X untuk menjadi X dikali 1 dikurangi X pangkat 3 sama dengan 0. Maka X adalah 0 atau 1. Dan ini adalah batasnya. Dan setelah itu kita taruhkan di formula volumenya, yaitu P dikali integral jari luar pangkat 2 dikurangi jari dalam pangkat 2 dx dari batasan A ke B atau 0 ke 1. Dan setelah kita substitusikan hasilnya akan menjadi X dikurangi X pangkat 4
dan pas kita di evaluate akan hasil setengah X setengah dikali X pangkat 2 dikurangi X pangkat 5 per 5 dan hasilnya adalah 3pi dibagi 10. Jadi saya Narga WK Badreswara ingin menjelaskan tentang metode kulit tabung. Nah, jadi dimulai dari definisinya dulu. Jadi apa sih metode kulit tabung ini? Jadi metode ini tuh disebut kulit tabung dikarenakan ia menggunakan volume dari kulit tabung. Nah, di kulit tabung ini tuh ada T, L, sama P. Nah, penjelasannya itu T ini panjang dari persegi, L itu lebar persegi panjang, dan yang terakhir itu P. P itu sumbu putaran dengan pusat dari persegi panjang. Nah, di sini ada rumus metode tabung. Rumus metode tabung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sumbu putarnya vertikal dan yang kedua horizontal. Kita mulai dari yang horizontal dulu. Rumusnya itu V sama dengan 2pi integral batas bawah E sampai D PY TY DY. Nah, sekarang yang vertikal. Rumusnya itu V sama dengan 2pi integral A integral batas bawah A sampai B PX TX DX. Yang terakhir ini ada implementasi metode kulit tabung. Di sini dijelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu gambarlah daerahnya. Yang kedua buatlah sebuah partisi. Yang ketiga tentukan ukuran dan bentuk partisi. Nah, ini yang terakhir itu ada aproksimasi volume partisi yang diputar, lalu dijumlahkan, lalu diambil limitnya. Yang terakhir itu nyatakan dalam bentuk integral. Nah, jadi seperti itu saja penjelasan tentang metode kulit tabung ini. Terima kasih. Tadi itu udah dijelasin sama teman-teman gue, sama James yang jelasin tentang metode cakram itu kayak gimana, terus sama Alpha yang ngejelasin gimana sih caranya pakai metode cincin, terus juga ada Bara yang ngejelasin tentang metode kulit tabung. Penjelasannya keren banget ya, kayak jelas banget gitu, parah. Terus ya gitu aja penutupan dari presentasi ini. Cirat, bye. Peace.